Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah statistika dan juga probabilitas. Pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang yang namanya teori penaksiran. Ya, teori penaksiran. Kita ingin melihat bagaimana konsep daripada teori penaksiran itu sendiri dan juga bagaimana cara secara statistik kita melakukan suatu penaksiran atau dugaan terhadap suatu kasus. Kita langsung saja. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa gunanya atau tujuannya kita melakukan atau memahami konsep penaksiran atau pendugaan ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya konsep populasi dan juga sampel. Ya. Perlu diketahui atau perlu diingatkan kembali, tujuan utama pengambilan sampel dari suatu populasi adalah untuk mengetahui parameter-parameter populasi itu sendiri. Maksudnya apa? Dalam analisis statistik, penarikan kesimpulan itu merupakan bagian yang sangat penting. Ya. Penarikan kesimpulan itu bagian yang sangat penting. Pentingnya suatu penarikan kesimpulan itu tergantung daripada data. Apakah data tersebut diambil dari populasi atau dari sampel? Ketika data itu diambil dari sampel, apakah sampel itu mewakili daripada populasi? Karena apa? Karena kesimpulan yang diambil dari suatu sampel atau data yang diambil dari suatu sampel mengenai sekelompok mengenai suatu permasalahan itu nantinya akan digenerasikan terhadap populasi. Dengan maksud dan tujuan adalah atau harapannya adalah sampel tersebut mewakili daripada populasi. Proses daripada generalisasi kesimpulan tersebut mengandung risiko, mengandung risiko bahwa akan terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan. Itu risikonya. Ya, akan terdapat suatu kekeliruan atau ketidaktepatan. Mengandung suatu risiko. Risikonya adalah akan ada suatu kekeliruan atau ketidaktepatan. Oleh karena itulah perlu adanya pemahaman tentang teori penaksiran untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau mengurangi terjadinya kekeliruan atau ketidaktepatan. Ya. Dalam membuat taksiran atau pendugaan sangat diperlukan konsep probabilitas. Kita sudah mempelajari tentang konsep probabilitas atau konsep peluang karena sangat berguna dalam pembuatan keputusan pada kondisi yang suatu kondisi yang tidak pasti. Setiap kita pasti pernah membuat suatu dugaan. Misalkan gini, hari ini cuaca mendung. Kita menduga bahwa kalau cuaca mendung itu maka akan terjadi hujan. Apakah dugaan kita itu benar atau salah? Kalau benar, tingkat kebenarannya berapa? Apakah dugaan kita itu dapat dikatakan dugaannya 95%? 95% benar dengan tingkat kesalahan 5%? Atau seperti apa? Untuk bisa membuat dugaan kita menjadi presentasinya tinggi, maka dalam teori penaksiran itu yang dipelajari. Ya. Seringkali kita dituntut untuk membuat suatu dugaan yang rasional dari kondisi yang penuh ketidakpastian tanpa informasi yang lengkap. Agar dugaan yang dilakukan dapat menghasil suatu dugaan yang baik, maka harus menguasai konsep dugaan statistik ini. Suatu penaksiran dikatakan baik itu ada beberapa ciri atau ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, kriteria pertama itu adalah tidak bias. Maksudnya adalah di sini kalau secara definisi dia katakan bahwa statistik sampel yang digunakan sebagai penduga harus sama atau mendekati parameter populasi penduga. Maksudnya gini, ketika kita menggunakan sampel sebagai ganti daripada populasi,
Misalkan kita ingin melihat nilai rata-rata statistika seluruh mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa. Seluruh mahasiswa Unama itu yang mengambil mata kuliah statistika, kita anggap ada 100 orang. Dugaan nilai rata-rata tersebut dari 100 orang tersebut, sekarang kita ingin menduganya berdasarkan sampel, diambillah 10 sampel. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah sampel tersebut mewakili daripada populasi atau tidak. Misalkan dari 10 orang yang menjadi sampel didapatkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa tersebut adalah 80. Bagaimana kalau dihitung populasinya langsung secara populasi? Apakah nilainya juga 80 atau mendekati 80? Maksudnya tidak biasa adalah nilainya tidak terlampau jauh atau memang mendekati dari nilai yang sebenarnya. Selanjutnya, kriteria yang kedua itu efisiensi. Artinya adalah statistik sampel itu memiliki deviasi standar yang kecil. Statistik sampel itu memiliki deviasi standar yang kecil. Ada dilihat daripada nilai standar deviasinya kecil. Yang ketiga itu konsisten. Maksudnya adalah jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Maksudnya gini. Misalkan dari 100 orang mahasiswa tersebut ya, untuk melihat nilai rata-rata, diambil 10 orang mahasiswa. Dari 90 orang mahasiswa, didapatkanlah bahwa nilai rata-rata mahasiswanya, contoh ya, nilai rata-rata mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika itu adalah 80. Dengan tingkat kepercayaan adalah 90%. Ya. Sedangkan tingkat kesalahan atau duga kesalahannya adalah 10%. Ya. Ini kalau 10 orang sampel. Di sini dikatakan bahwa ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasi. Maksudnya gini adalah, misalkan dari yang awalnya 10 orang didapatkan bahwa persentase kesalahannya itu sekitar hanya 10%. Ya. Sekarang jumlah sampelnya dinaikkan menjadi 25 orang. Seharusnya kalau hasilnya benar, mendekati daripada statistik daripada populasi, nilai kesalahannya harus turun menjadi 1%. Jika turun, artinya dia bersifat konsisten. Ya. Yang keempat, dia itu bersifat kecukupan. Artinya suatu ketaksiran dikatakan memiliki kecukupan jika taksiran tersebut dapat memberikan informasi yang cukup mengenai sifat daripada populasi. Ya. Keempat-empatnya ini memiliki suatu hubungan yang erat sesungguhnya. Itu adalah kriteria daripada taksiran atau pendugaan. Selanjutnya, ada dua jenis taksiran atau pendugaan yang dilakukan terhadap suatu populasi. Ya. Yang pertama ada yang namanya penaksiran poin estimasi. Ya. Penaksiran titik atau poin estimasi. Maksudnya adalah penaksiran titik ini mengandung pengertian bahwa suatu parameter, misalnya rata-rata populasi, itu akan ditaksir hanya dengan menggunakan satu bilangan saja. Misalnya dengan rata-rata sampel. Contohnya gini, misalnya kita ingin mengetahui rata-rata tinggi orang Indonesia, misalkan gitu. Diambillah sampel acak sebanyak 1000 orang. Kita kan orang Indonesia kan berjuta-juta orang, diambil sampel acak 11.000 orang. Dan diperoleh tinggi rata-rata orang Indonesia itu 150 cm. Nilai ini digunakan untuk menduga rata-rata tinggi orang Indonesia karena satu nilai saja. Jadi ini hanya menggunakan nilai satu saja. Maka nilai rata-rata tersebut sebagai nilai
penaksir titik karena menggunakannya dengan satu saja nilai, satu rata-rata ini saja. Ya. Penaksiran titik ini jarang digunakan atau jarang dilakukan. Kenapa? Karena tingkat kesalahannya sangat besar. Ya. Penaksiran yang banyak dilakukan adalah penaksiran interval atau interval estimations. Penaksiran interval ini merupakan interval nilai yang nilai parameter populasinya berada di dalamnya. Berarti ada parameternya. Tujuan daripada interval atau penaksiran interval ini adalah untuk mengurangi kesalahan penaksiran. Misalnya yang terjadi kalau kita menggunakan penaksiran titik. Ciri khas daripada penaksiran interval ini memiliki batas-batas tertentu sehingga penaksiran akan berada di antaranya. Batas-batas tersebut terdiri dari batas bawah dan juga batas atas. Misalkan gini, rata-rata tinggi orang Indonesia dapat ditaksir berada dalam selang 160 sampai 166 cm. Di antara kedua nilai tersebut terdapat rata-rata sesungguhnya. Misalnya dari nilai 160 sampai 166 ini ada nilai yang sesungguhnya, nilai rata-rata. Itu disebut sebagai penaksiran interval. Nah, di dalam melakukan penaksiran interval itu harus didukung dengan yang namanya tingkat keyakinan. Nah, makanya ada pemahaman tingkat keyakinan atau derajat keyakinan atau kepastian yang perlu dipahami di dalam yang perlu dicantumkan di dalam melakukan penaksiran interval. Karena misalkan nilai dari tinggi orang Indonesia 160 sampai 166 itu tingkat kebenarannya itu berapa persen gitu. Apakah 100% atau apakah 90% dengan tingkat kesalahan apakah 90% dengan tingkat kesalahan 10% atau sebaliknya atau yang lainnya. Derajat keyakinan tersebut disebut dengan confidence coefficient. Besarnya derajat keyakinan itu sama dengan 1 dikurang alfa. 1 dikurang alfa begini. 1 dikurang alfa ini adalah tingkat kesalahan duga. Besar tingkat kesalahannya adalah 10. Bukan, tingkat kesalahannya itu kan 10%. 10% artinya 0,1. Artinya didapatkan bahwa 1 dikurang 0,1 didapatkan alfanya 0,1, artinya 1 dikurang 0,1 adalah misalkan 0,9 misalkan gitu ya. 0,9 dijadikan persen itu kan 90%, artinya kebenarannya 90%, sedangkan kesalahannya atau tingkat kesalahan duganya adalah 90%, 10%. Atau ada derajat keyakinan 95%, maka alfanya 5%. Artinya apa? Terdapat suatu kesalahan sebanyak 5%, maka diyakini bahwa kebenarannya jadi 95%. Ini perlu ada. Misalkan contoh yang lain, misalkan derajat keyakinan rata-rata tinggi orang Indonesia selang 160 sampai 166 itu adalah 0,95. Artinya ini dapat dikatakan bahwa kebenarannya itu adalah 95%, dengan tingkat kesalahan duga adalah 0,05. Di mana dapat 0,05 dari nilai kelebihan dari 100% itu kan tinggal 5%. 5% jadi nilai alfa kan 0,05. Artinya tingkat kesalahannya itu 5% atau 0,05. Ya. Selanjutnya, selain penaksiran rata-rata, selain penaksiran interval, ada lagi yang dinamakan sebagai penaksiran rata-rata. Ya. Penaksiran rata-rata itu biasanya digunakan untuk menaksirkan atau melakukan dugaan untuk parameter-parameter yang rata-rata dan juga standar deviasinya diketahui dengan populasi yang tidak terbatas. Ya, dengan populasi yang tidak terbatas. Yang mana penaksiran rata-rata ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama dibagi dengan 2 cara untuk melakukan penaksiran. Yang pertama dengan proses atau mencari penaksiran dengan apabila sampelnya kecil. Jumlah sampel dikatakan kecil menurut teorinya adalah apabila sampelnya kurang dari 30. Kalau sampelnya sama atau lebih besar daripada 30 itu sudah termasuk sampel besar. Penaksiran rata-rata dengan sampel kecil itu menggunakan tabel distribusi
tabel distribusi frekuensi T. Ini bukan student, ini ada kesalahan ya. Dengan derajat kebebasan atau degree atau DF-nya adalah N kurang 1. Nah, untuk mencari penaksiran atau melakukan penaksiran, kita bisa menggunakan rumus ini untuk penaksiran rata-rata untuk sampel yang kecil, yang mana ini adalah lambang daripada rata-rata parameter yang ditaksir. Ini adalah X rata-rata statistik, ini T-nya ya, batas keyakinan yang digunakan, di mana biasanya nilai T itu digunakan atau didasarkan pada tabel distribusi frekuensi, bukan tabel UGT. Itu memang ada tabelnya, bisa dilihat atau dicari tabel T, tabel UGT atau tabel Z dan sebagainya. Memang ada dalam konsep statistika, tinggal kita ada tabelnya, tinggal dilihat isi tabelnya. Ada lagi standar deviasi ya, ada lagi N, ini adalah jumlah daripada sampel yang digunakan. Nah, sebagai contoh kita lihat ya, ini sebagai contoh misalkan sebuah LSM ya. Misalkan sebuah LSM ingin mengetahui rata-rata penghasilan. Nah, ini melakukan dugaan besarnya penghasilan pengamen yang ada di Yogyakarta. Untuk penelitian tersebut diambil sampel sebanyak 29 pengamen. Sedangkan jumlah pengamen sebenarnya kan tidak diketahui. Makanya dikatakan populasinya tidak diketahui banyaknya. Tapi di sini digunakanlah 29 sampel pengamen. Dan diperoleh data bahwa rata-rata penghasilan perharinya adalah 19.500 ya. Dengan standar deviasi itu 4.200. Dengan menggunakan interval keyakinan 95% atau tingkat kesalahannya itu 5%, tentukan penaksiran rata-rata penghasilan pengamen di Yogyakarta. Jadi kita ingin mengetahui rata-rata penghasilan pengamen di Yogyakarta. Di soal diketahui ada jumlah pengamen atau sampelnya adalah 29, rata-rata penghasilannya ada per hari adalah 19.500, standar deviasinya 4.200, jika kesalahannya adalah 5%, karena kebenarannya adalah 95%. Sedangkan T-nya ya, T-nya tadi dikatakan sebagai batas keyakinan yang digunakan. Ada batas keyakinan yang digunakan. T-nya itu 2,048. Ini bisa dilihat dengan menggunakan tabel GT atau tabel Z juga. Ini dilihat angka ininya dan juga angka ininya. Ya. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, kita bisa mendapatkan dengan proses matematika yang benar. Di sini karena dia plus minus, maka ada dua. Ada plusnya, ada perhitungan minusnya. Nah, yang mana plus dan minusnya untuk mengetahui batas bawah dan batas atas kalau dalam interval. Nah, ya. Atas dasar perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata penghasilan pengamen di Jakarta adalah paling tinggi itu 21.000, sedangkan paling kecil adalah 17.940. Nah, itu dugaannya seperti itu. Untuk sampel besar, untuk yang sampel yang besar, pada penaksiran rata-rata dengan sampel besar akan digunakan tabel Z. Kalau tadi kan tabel T, ya. Ini menggunakan tabel Z. Itu ada tabelnya, bisa dicari tabelnya, ya. Tabel Z dan tabel T. Ketika jadi Google, dapat tabel Z, tabel T. Dengan menggunakan rumus ini, ya, dengan menggunakan rumus ini kita bisa mencari atau melakukan taksiran terhadap hasil terhadap suatu permasalahan. Misalkan gini, seseorang melakukan pengamatan mengenai lama usia bola lampu AHP. Nah, gitu. Berdasarkan pengamatan pada 64 buah lampu, ya, diambil sampel 64 buah lampu. Artinya sampelnya lebih besar daripada 30, artinya harus besar. Ternyata menguji rata-rata masa pakai ada yang 50 jam sampai 4 jam. Dengan alfa 5% atau tingkat kesalahannya 5%. Ya, tentukan rata-rata usia pakai yang sebenarnya. Dengan menggunakan rumus yang tadi, itu ada nilai
0,5% atau 0,05, ini dilihat dari tabel Z. Maka dengan perhitungan matematis didapatkan bahwa dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia pakai bola HP paling lama 50,98 jam, ya, dan paling cepat 49,02 jam. Dengan dipakai juga interval. Ya, selain penafsiran terhadap rata-rata, ini adalah penafsiran terhadap rata-rata untuk parameter yang rata-rata standar deviasinya dengan populasi terbatas. Kalau tadi kan populasinya tidak terbatas, tidak diketahui jumlah populasinya. Ini populasinya tidak diketahui. Itu bisa menggunakan caranya sama dengan menggunakan rumus seperti ini dan yang lainnya. Ya, coba dipelajari lagi, lihat videonya ini dan juga lihat modulnya. Saya kirimkan modulnya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar YouTube atau @modul. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.